Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yohanes Jowa Dairu, NIM 14 20 12 10 31R. Saya adalah salah satu mahasiswa Stikes Nusantara Kupang dengan prodi S1 Keperawatan. Di video kali ini saya akan membahas materi mengenai transkultural. Itu yang pertama, itu pengertian transkultural. Bila ditinjau dari makna kata, transkultural berasal dari kata trans dan kultur. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, trans berarti melintas, menembus, melalui. Sedangkan kultur berarti budaya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kultur berarti kebudayaan secara pemeliharaan dan pembudidayaan. Jadi, transkultural dapat diartikan sebagai yang pertama itu lintas budaya yang mempunyai efek bahwa budaya yang satu mempengaruhi budaya yang lain. Yang kedua itu transkultural nursing merupakan suatu area kajian ilmiah yang berkaitan dengan perbedaan maupun kebersamaan nilai-nilai budaya atau nilai budaya yang berbeda ras yang mempengaruhi pada seseorang perawat saat melakukan asuhan keperawatan kepada klien atau pasien. Yang kedua, itu konsep transkultural. Kazier Babara 1983 dalam bukunya yang berjudul Fundamental of Nursing Concept dan Producer mengatakan bahwa konsep keperawatan adalah tindakan keperawatan yang merupakan konfigurasi dari ilmu kesehatan dan sains merawat yang meliputi pengetahuan ilmu humanistik, filosofi keperawatan, praktik klinik keperawatan, komunikasi, dan ilmu sosial. Konsep ini ingin memberikan penegasan bahwa sifat seorang manusia yang menjadi target pelayanan dalam keperawatan adalah sifat psikososial spiritual. Oleh karena itu, tindakan perawat harus didasarkan pada tindakan yang komprehensif sekaligus holistik. Yang kedua, itu peran dan fungsi transkultural. Budaya mempunyai pengaruh luas terhadap kehidupan individu. Oleh sebab itu, penting bagi perawat mengenal latar belakang budaya orang yang dirawat atau pasien. Misalnya kebiasaan hidup sehari-hari seperti tidur, makan, kebersihan diri, pekerjaan, pergaulan sosial, praktik kesehatan, pendidikan anak, ekspresi perasaan, hubungan kekeluargaan, peranan masing-masing. Menurut Dr. Anders Madeline Leiniger, studi praktik pelayanan kesehatan transkultural adalah fungsi untuk meningkatkan pemahaman atas tingkah laku manusia dalam kaitan dengan kesehatannya. Dengan mengidentifikasi praktik kesehatan dalam berbagai budaya, kultur baik di masa lampau maupun zaman sekarang akan terkumpul persamaan-persamaan. Lininger berpendapat kombinasi pengetahuan tentang pola praktik transkultural dengan kemajuan teknologi dapat menyebabkan makin sempurnanya pelayanan keperawatan dan kesehatan orang banyak dan berbagai kultur. Yang ketiga itu kepercayaan kuno dan praktik pengobatan. Sistem pengobatan tradisional merupakan hubungan unsur kebudayaan masyarakat sederhana mengetahui tradisional. Dalam masyarakat tradisional, sistem pengobatan tradisional ini adalah pranata sosial yang harus dipelajari dengan cara yang sama seperti mempelajari pranata sosial umumnya, dan bahwa praktik pengobatan asli atau tradisional adalah rasional dilihat dari sudut kepercayaan yang dilakukan mengenai sebab akibat.
beberapa hal yang berhubungan dengan kesehatan atau sifat sehat atau sakit menurut budaya-budaya yang ada di Indonesia. Di antaranya adalah itu budaya Flores. Menurut orang Flores, sehat adalah keadaan yang seimbang dunia fisik dan batin. Bahkan semua itu berakar pada batin. Jika batin karep ragu nututi, artinya batin berkehendak, raga atau badan akan mengikuti. Sehat dalam konteks raga berarti waras. Apabila seseorang tetap mampu menjalankan peranan sosial sehari-hari, misalnya bekerja di ladang, di sawah, selalu gairah kerja, gairah hidup, kondisi gairah hidup. Kondisi inilah yang dikatakan sehat. Dan ukuran sehat untuk anak-anak adalah apabila kemauannya untuk makan tetap banyak dan selalu bergairah main. Dalam konsep personalis atau penyakit disebabkan oleh makhluk supernatural atau makhluk gaib, dewa, itu makhluk yang bukan manusia atau hantu, roh leluhur, roh jahat. Dan manusia itu tukang sihir, tukang tenun. Penyakit ini tersebut adalah ora lumrah atau ora sabain, tidak wajar atau tidak biasa. Penyembuhan adalah berdasarkan pengetahuan secara gaib atau supernatural, misalnya melakukan upacara dan sesaji. Penyembuhan dapat melakukan seorang dukun atau wong tou. Pengertian dukun bagi masyarakat Flores adalah yang pandai atau ahli dalam pengobatan penyakit melalui japa mantera, itu yakni berdoa dan memberikan oleh dukun kepada pasien. Ada beberapa kategori dukun pada masyarakat Flores yang mempunyai nama dan fungsi masing-masing. Itu yang dukun baik, khususnya menangani penyembuhan terhadap penyakit yang berhubungan dengan kesehatan bayi dan orang yang hendak melahirkan. Itu B, dukun pijat atau tulang, itu sangkal putung, khusus menangani orang yang sakit terkilir, patah tulang, jatuh dan salah urat. C, itu dukun klinik, itu khususnya menangani orang yang terkena guna-guna atau dipawang unggung. D, dukun mantra, khusus menangani orang yang terkena penyakit karena memasuki roh halus. E, itu dukun hewan, khususnya pengobatan hewan. Budaya yang keempat itu budaya Flores. Arti sakit itu bagi orang Flores adalah keadaan di mana seseorang hanya berbaring dan penyembuhannya melalui cara-cara tradisional, atau ada juga yang membawa orang yang sakit tersebut kepada dukun atau orang pintar. Dalam kehidupan sehari-hari orang Flores, segala sesuatunya termasuk mengenai pengobatan zaman dahulu untuk mengetahui bagaimana caranya mendekatkan diri pada Sang Pencipta agar manusia tetap sehat dan jauh dari mara bahaya. Bagi orang Flores, di penyakit alamiah, ada juga beberapa tipe spesifik penyakit supernatural, yaitu jika mata seseorang bengkak, orang tersebut diyakini lelah melakukan perbuatan yang tidak baik, seperti mengintip. Cara mengatasinya agar matanya tersebut sembuh adalah dengan mengoleskan air susu. Yang kedua itu mata tidak cocok dengan dirinya atau keberatan nama, sehingga membuat orang tersebut sakit. Cara pengobatannya dengan menggantikan nama tersebut dengan nama yang lain yang lebih cocok dan didoakan serta diadakan jamuan adat bersama keluarga. Ada juga orang Flores sakit karena tarhilim atau mis,
seorang bapak menjanjikan akan memberikan mainan buat anaknya. Karena janji tersebut tidak ditepati, si anak bisa menjadi sakit. Jika ada orang Flores penderita penyakit kusta, maka orang tersebut dianggap telah menerima kutukan dari para leluhur dan diasingkan dalam pergaulan masyarakat. Yang kelima itu budaya Flores. Damianus Vera, orang Flores satu ini mempunyai karunia yang sangat langka. Dami dikenal sebagai penyembuh atau alternatif unik. Damaris Vera bukan dokter, buta huruf, tidak pernah sekolah, tapi buka praktik layaknya dokter profesional. Dia melakukan operasi yang hanya melakukan pisau. Menurut Dami ada 3 jenis penyakit yang dikeluarkan para. Itu yang pertama, jenis penyakit non medis atau santet atau guna-guna. Biasanya tubuh korban dirusak dengan paku, silet, lidi, kawat, beling, jarum, dan benang kusut. Yang kedua itu ada penyakit medis seperti jantung, koroner, batu ginjal, tumor, kanker, dan lain-lain. Dami mengangkat penyakit ini dengan operasi dan juga sedot darah sebagai selang, melalui selang. Yang ketiga itu sakit psikologis, misalnya banyak utang, stres, sulit hamil, dan lain sebagainya. Dami mengingatkan kunci sehat itu sebenarnya ada di pikiran yang sehat. Sebaliknya pikiran yang ruwet, penuh beban dan tekanan justru memicu munculnya penyakit dalam tubuh manusia. Dami ini ditangani ayahnya dan sudah meninggal dan dikasih gelang. Dan saat dia bermimpi ia akan dikaruniai penyembuhan. Pagi-pagi ia menemukan pisau di bawah bantal. Pisau itu untuk mengoperasi orang sakit. Dami mempunyai 7 metode untuk mengatasi penyakit. Yang pertama itu berdoa, dilakukan sebelum dan sesudah pengobatan. Pasien berdoa menurut agamanya. Yang kedua itu air putih. Pasien diminta membawa air putih dalam botol 1,5 liter. Setelah didoakan, pasien minum di rumah masing-masing. Kalau mau habis, tambahkan dengan air yang baru. Yang ketiga itu kapsul ajaib. Pasien diminta minum kapsul ajaib seperti obat biasa. Yang keempat itu pijat refleksi. Pasien menjerit kesakitan karena diestrum listrik tegangan tinggi. Yang kelima itu suntik. Jarum suntik diperoleh dengan cara muntah atau cairan atau obat yang diperoleh lewat doa tertentu. Yang keenam itu telur ayam atau kampung dan gelas dipegang diletakkan ke atas kepala pasien. Selain mendeteksi penyakit, telur ayam kampung itu juga untuk mengobati penyakit dan untuk mengambil benda-benda santai seperti jarum, benang, silet, belin, paku lewat telur ayam. Yang ketujuh itu operasi atau bedah. Operasi atau bedah bisa untuk penyakit medis maupun non medis. Yang keenam itu masalah analisa. Sebuah masalah digambarkan dengan situasi dan keadaan tertentu. Masalah selalu di luar rencana atau tidak direncanakan dan lebih sering tidak diterima. Masalah bisa lebih kompleks ataupun malah lebih sederhana. Untuk itu, seorang perawat harus mampu menyesuaikan diri dengan mengubah pola pikir terhadap analisa tersebut. Kesimpulannya, keperawatan transkultural adalah suatu proses pemberian asuhan keperawatan yang difokuskan kepada individu dan kelompok untuk mempertahankan, meningkatkan perilaku sehat sesuai dengan latar belakang budaya. Hal ini dipelajari mulai dari kehidupan biologis sebelumnya, kehidupan psikologis, kehidupan sosial dan spiritualnya. Perencanaan dan pelaksanaan proses keperawatan transkultural tidak dapat begitu saja dipaksa kepada klien sebelum perawat memahami latar belakang budaya klien, sehingga
tindakan yang dilakukan dapat sesuai dengan budaya klien. Penyesuaian diri sangatlah diperlukan dalam aplikasi keperawatan transkultural. Sekian video dari saya. Saya ucapkan terima kasih.